Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amira Ulfasakinah dengan NIM 220760002 bersama rekan saya Nur Imama dengan NIM 2207615. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dalam mata kuliah Cloud Computing. Yang terhormat Bapak Randi Proska Sandra SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan aplikasi Snap Vision AI yang kami bangun untuk memberikan solusi cerdas dalam mendeteksi objek dan juga menganalisis gambar secara real-time menggunakan Azure Computer Vision, sebuah layanan berbasis cloud dari Microsoft. Latar belakang dan juga tujuan dari pembuatan aplikasi ini ialah seiring dengan kemajuan teknologi dan juga kebutuhan yang semakin meningkat akan proses otomatisasi aplikasi berbasis analisis gambar menjadi sangat penting. Banyak industri yang membutuhkan sistem untuk menganalisis gambar secara otomatis, baik itu untuk keperluan pengawasan, pemasaran, ataupun bahkan analisis medis. Nah, kami membuat Snap Vision AI ini sebagai solusi untuk menganalisis gambar secara cepat dan juga akurat. Beberapa tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, efisiensi waktu, yang mana mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis gambar secara manual. Lalu yang kedua yaitu akurasi tinggi, yang mana menggunakan teknologi Azure Computer Vision ini memberikan hasil yang lebih akurat dalam mendeteksi objek dan juga ekstraksi teks atau OCR. Lalu, manfaat yang ketiga adalah kemudahan penggunaan, yang mana menghadirkan antarmuka yang sederhana dan juga mudah dipahami sehingga siapa saja bisa menggunakannya tanpa pengetahuan teknis yang mendalam. Aplikasi ini dibangun dengan teknologi berbasis cloud computing, yaitu dengan memanfaatkan Azure yang menyediakan layanan Computer Vision API untuk memproses gambar dengan kecerdasan buatan. Lalu fitur aplikasi dari Snap Vision AI ini, Snap Vision AI mengintegrasikan beberapa fitur utama yang menjadi andalan aplikasi ini. Fitur-fitur ini yang pertama adalah pengunggahan gambar. Pengguna dapat mengunggah gambar itu melalui antarmuka yang intuitif dan juga gambar tersebut langsung diproses untuk analisis lebih lanjut menggunakan Azure Computer Vision. Lalu yang kedua adalah analisis real time, yang mana setelah gambar diunggah, aplikasi itu akan langsung mengirim gambar ke Azure Computer Vision API untuk dilakukan deteksi objek, ekstraksi teks menggunakan OCR, serta menganalisis warna dominan dalam gambar. Lalu yang ketiga adalah hasil analisis yang jelas dan juga terstruktur. Hasilnya berupa informasi tentang objek yang terdeteksi, teks yang diekstraksi dan juga warna dominan yang ditampilkan dengan jelas kepada pengguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Lalu yang keempat adalah penyimpanan hasil analisis di database, yang mana setiap gambar yang dianalisis juga disimpan di dalam database bersama dengan hasil analisisnya. Ini memungkinkan pengguna juga dapat meninjau hasil sebelumnya atau menggunakannya untuk analisis lanjutan. Nah, untuk kode pengunggahan gambar adalah berikut ini kami tampilkan cuplikan kode PHP yang kami gunakan untuk menangani unggahan gambar. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nur Imama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Amira. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknologi yang digunakan terhadap Azure Computer Vision dan teknologi pendukungnya. Teknologi yang digunakan yaitu pada Snap Vision AI ini memanfaatkan berbagai teknologi berbasis cloud untuk memastikan kinerja yang efisien, akurat, dan skalabel. Yang pertama itu ada Azure Computer Vision API, di mana Azure Computer Vision ini merupakan layanan dari Microsoft yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai analisis gambar. Dalam aplikasi yang kami bangun ini, kami memanfaatkan beberapa fitur Azure Computer Vision API seperti Optical Character Recognition atau OCR, di mana ini digunakan untuk mengekstrak teks dari gambar. Kemudian ada Object Detection, di mana ini digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek-objek dalam gambar. Yang ketiga itu ada color analysis, di mana ini untuk menganalisis warna dominan yang ada dalam gambar. Yang kedua itu kami menggunakan Remote Desktop Protocol atau RDP, di mana aplikasi ini dihosting dan dijalankan pada server yang dapat diakses melalui RDP. Penggunaan RDP memungkinkan kami untuk melakukan pengelolaan server secara efektif
dan memastikan aplikasi tetap berjalan dengan lancar dari jarak jauh. Lalu kami menggunakan hosting domain, di mana aplikasi ini dapat diakses melalui domain kami, yaitu www.amirasakinah.my.id, di mana penggunaan domain ini memudahkan akses bagi pengguna dan memastikan aplikasi dapat diakses kapan saja. Berikutnya ada kompleksitas dan implementasi teknologi dalam aplikasi. Nah, untuk kompleksitas program, pengembangan aplikasi Snapvision AI ini memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek teknologi yang meningkatkan kompleksitas program, seperti integrasi dengan Azure API, di mana ini menghubungkan aplikasi dengan Azure Computer Vision API yang membutuhkan pemahaman tentang cara kerja API dan proses autentikasi yang aman. Kami menggunakan token dan endpoint untuk memastikan komunikasi yang efisien antar aplikasi dan Azure. Kemudian pengelolaan gambar dan penyimpanan hasil, di mana pengguna mengunggah gambar yang disimpan di server dan hasil analisis juga disimpan dalam database MySQL. Pengelolaan gambar dan data analisis ini melibatkan proses upload, pemrosesan data, dan penyimpanan hasil efisien. Yang ketiga itu ada keamanan data. Untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna, kami menggunakan SSL untuk komunikasi aman antara pengguna dan server, serta memastikan bahwa data yang disimpan dalam database hanya dapat diakses oleh yang berwenang. Lalu, ada kode integrasi Azure, di mana kode integrasi Azure ini merupakan kode yang menghubungkan aplikasi dengan Azure yang dapat mengirim gambar untuk dianalisis dan kemudian menerima hasil analisis yang akan ditampilkan ke pengguna. Berikutnya itu ada pemahaman konsep aplikasi. Aplikasi Snapvision AI ini dibangun berdasarkan konsep-konsep, diantaranya itu ada cloud computing, di mana Snapvision AI ini memanfaatkan kekuatan cloud computing untuk menjalankan proses analisis gambar secara efisien, yang mana layanan seperti Azure memungkinkan kami untuk memanfaatkan kecerdasan buatan tanpa harus membangun infrastruktur dari nol. Kemudian, ada computer vision, di mana teknologi computer vision ini memungkinkan aplikasi untuk melihat dan memahami gambar seperti yang dilakukan oleh manusia. Kami menggunakan teknik deep learning, di mana dalam teknik ini dapat mendeteksi objek dari OCR untuk ekstraksi teks. Yang ketiga itu ada API dan integrasi, di mana kami menggunakan API untuk mengintegrasikan layanan Azure ke dalam aplikasi yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat dan mengurangi kebutuhan pengelolaan infrastruktur. Ada beberapa potensi pengembangan dan keberlanjutan aplikasi. Untuk bagian pengembangan aplikasi yang akan dikembangkan ke depannya, itu pada aplikasi Snapvision AI ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan ditingkatkan. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa depan antara lain, yang pertama itu ada pengenalan wajah, di mana kita dapat menambahkan kemampuan untuk mengenali wajah dalam gambar yang dapat digunakan untuk aplikasi keamanan atau personalisasi. Kemudian analisis gambar lain, di mana kita bisa menambahkan dan memperluas kemampuan untuk mendeteksi lebih banyak objek dan jenis gambar, seperti analisis medis atau analisis visual dalam desain grafis. Berikutnya ada versi mobile, di mana aplikasi ini dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile untuk memberikan akses yang lebih fleksibel kepada pengguna, memungkinkan mereka mengunggah gambar dan menerima hasil analisis kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kami akan menampilkan codingan yang kami buat untuk dalam pembuatan websitenya. Silahkan Nur Imama untuk memberikan penjelasan mengenai codingan ini. Oke, untuk penjelasan codingan. Yang pertama itu kami menggunakan bagian config PHP untuk file konfigurasi, di mana file ini digunakan untuk menyimpan pengaturan atau konfigurasi aplikasi seperti kredensial atau menghubungkan ke API, misalnya Azure Computer Vision, dan pengaturan database. Ini adalah tempat yang baik untuk menyimpan informasi sensitif atau pengaturan yang perlu digunakan di banyak tempat dalam aplikasi. Nah, fungsi file konfigurasi ini untuk menyimpan informasi kredensial seperti APK dan endpoint untuk Azure Computer Vision.
Kemudian, dia dapat mengelola pengaturan terkait database atau parameter lainnya yang digunakan di seluruh aplikasi. Berikutnya itu ada DBPHP, di mana ini merupakan koneksi database. File ini digunakan untuk mengatur koneksi ke database MySQL yang digunakan oleh aplikasi. Fungsi di dalamnya akan digunakan oleh file PHP untuk mengakses database dan menjalankan query. Ada beberapa fungsi yang terdapat dalam bagian db.php ini, yaitu untuk menyediakan fungsi untuk mendapatkan objek koneksi database menggunakan PDO, kemudian menggunakan kredensial yang didefinisikan di config.php untuk koneksi ke database. Berikutnya ada index.php, di mana halaman ini merupakan halaman utama aplikasi. Halaman utama aplikasi ini merupakan halaman yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat mengunggah gambar untuk dianalisis menggunakan API Azure Computer Vision. Nah, pada halaman ini, mengarahkan pengguna untuk mengunggah gambar. Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu pada halaman ini menyediakan form untuk mengunggah gambar, lalu mengarahkan gambar yang akan diunggah ke file upload.php untuk diproses lebih lanjut. Oke, berikutnya itu ada bagian halaman hasil analisis. Di sini merupakan bagian result.html, di mana pada halaman ini merupakan tampilan statis yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis gambar secara umum. Halaman ini akan diubah menjadi dinamis menggunakan result.php setelah proses analisis selesai. Nah, fungsi halaman ini itu akan menampilkan placeholder hasil analisis gambar, kemudian mengarahkan pengguna untuk melihat hasil lebih lanjut setelah gambar dianalisis. Jadi setelah kita mengupload gambar, itu kita bisa lihat di bagian halaman ini, maka akan keluar analisis gambar seperti warna ataupun teks yang ada pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya itu ada upload.html, di mana ini merupakan bagian halaman upload gambar. Nah, untuk halaman upload gambar ini mirip dengan index.php tadi, namun di sini kita hanya menggunakan HTML untuk menampilkan from upload gambar tanpa adanya backend PHP. Biasanya halaman ini digunakan untuk tampilan statis untuk pengguna mengunggah gambar. Nah, fungsi halaman ini untuk mengunggah gambar yang nantinya akan dikirim ke file PHP untuk diproses. Oke, selanjutnya itu ada bagian upload.php, di mana proses upload gambar dan analisis merupakan bagian untuk menangani proses upload gambar setelah gambar diterima. File ini akan memproses gambar dengan menggunakan API, misalnya Azure, untuk menganalisis dan menyimpan hasilnya ke database. Fungsinya itu yang pertama, menerima file gambar yang diunggah oleh pengguna, kemudian mengirimkan gambar untuk dianalisis menggunakan Azure. Lalu dia akan menyimpan hasil analisis ke database dan mengarahkannya ke halaman hasil analisis. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari codingan yang kami gunakan dalam pembuatan website tersebut. Langsung saja saya tampilkan mengenai website yang telah kami buat. Nah, ini adalah website yang telah kami buat, yang mana kami memberikan judul Smart Vision AI, solusi cerdas untuk deteksi objek dan juga analisis gambar secara real-time dengan menggunakan Azure Computer Vision. Yang mana di website ini kami membuat 3 navbar, yaitu ada Home, ada Developer, dan juga ada AI Analyze. Nah, yang untuk di Home ini merupakan tampilan awal seperti ini. Lalu untuk developernya akan langsung mengarahkan kepada bagian kami, bagian pengembang, yang mana ada nama saya, Amira Ulfa Sakinah, dan juga ada Nur Imamah. Lalu untuk navbar yang selanjutnya adalah AI Analyze, yang mana ini adalah merupakan bagian dari upload.html, yang mana di upload HTML ini
ini adalah bagian untuk mengupload gambar yang akan kita analisis. Sebagai contoh, saya akan mencoba mengunggah gambar teks.jpg ini, lalu saya menekan unggah, dan dia akan langsung mengarah kepada bagian upload.php yang mengarah ke bagian hasil analisis gambarnya. Yang mana di sini ada teks yang terbaca, ada ekstrak teks dari gambar menggunakan SQL dan Tesseract ini. Lalu ada warna dominannya langsung, ada kategori objek yang terdeteksi, lalu ada tag yang terkait juga, dan juga ada ukuran gambar dari yang telah saya upload. Nah, ini merupakan gambar yang ada teksnya. Lalu saya akan mencoba ke bagian gambar yang tidak ada teksnya. Nah, ini merupakan gambar yang diupload yang hanya merupakan tampilan background saja tanpa ada teksnya. Teks yang terbacanya tidak ada karena tidak ada teks di dalam gambar tersebut. Lalu ada warna dominannya, lalu ada kategorinya, ada tag, dan juga ada ukuran gambar. Nah, dari data ini tadi sudah kami sampaikan juga bahwa website ini sudah kami integrasikan ke dalam database. Nah, maka dalam database-nya juga akan langsung tersimpan. Base-nya sudah langsung masuk. Tadi saya menambahkan teks dan juga ada background. Lalu di dalam database-nya juga ada langsung image path-nya, lalu ada teksnya, dominan color, kategoris, tag, dan pokoknya yang sesuai dengan tampilan yang telah diupload tadi. Yang mana di sini untuk akses FTP dalam website FTP yang kami buat itu dengan IP-nya adalah 20.197.32.165 dengan username-nya Smart Vision App, lalu PW-nya Smart Vision _b. Lalu akses domainnya tadi adalah http www.amirasakinah.my.id. Maka tampilannya akan websitenya akan langsung bisa keakses apabila kita memasukkan www.amirasakinah.my.id ini. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami tadi. Kami berikan sedikit kesimpulan, yang mana aplikasi Snack Vision AI yang telah kami buat ini merupakan aplikasi berbasis cloud computing yang mengintegrasikan Azure Computer Vision API untuk melakukan analisis gambar secara cepat dan juga akurat. Dengan menggunakan teknologi cloud, aplikasi ini mampu menyediakan solusi efisien untuk berbagai kebutuhan analisis gambar, mulai dari deteksi objek hingga dari ekstraksi teks. Nah, yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Randi, Ros Cassandra SPD MSc yang telah membimbing kami dalam mengembangkan aplikasi ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.